Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adnah wa bi khalisi ad'iyatihi wa salih a'malihi ajabahu wa labbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hafidha dinahu wa jahada fi sabilillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada DKM Masjid Al-Muhajirin yang untuk kesekian kalinya memberikan amanah kepada saya untuk berbagi terkait tafsir dalam kajian Ahad pagi di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita selenggarakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ini mohon maaf ada sedikit kekeliruan. Jadi saya mengirimkan dua file, ada PowerPoint dan PDF, tapi yang tertayang di sini PDF karena laptopnya berbeda dengan saya, maka ada beberapa ayat yang harokatnya tergeser ini. Jadi mohon izin belum ditayangkan. Tema kita hari ini adalah tabayyun, ya, mengenai menyikapi berita atau menyikapi informasi yang berkembang. Ada seorang pengamat yang menyampaikan bahwa dewasa ini itu banjir yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh itu terulang, Pak. Hanya saja banjirnya bukan banjir bandang, bukan banjir air bah, tetapi banjir informasi. Maka kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat, tidak tertutup kemungkinan kita akan terbawa oleh arus banjir itu. Kita akan tenggelam di dalamnya. Maka butuh proses untuk menyaring, untuk melakukan upaya memfilter atau menyeleksi berita apa saja yang bisa kita konsumsi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sejenak menyegarkan ingatan kita, ya, terkait dengan pentingnya tabayyun ini. Barangkali peristiwa-peristiwa yang di negeri tercinta ini yang sering terjadi, kesalahpahaman, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik horizontal, gesekan di sana sini karena adanya informasi yang belum tentu benar atau bahkan sudah jelas-jelas tidak benar, tetapi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Setelah itu disebarluaskan dan akhirnya terjadi penyesalan. Dalam
Surah Al-Hujurat ayat 6 yang tadi saya bacakan menjelaskan tentang itu. Ya. Surat ini diawali dengan himbauan atau panggilan, seruan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang pada orang fasik membawa naba. Naba itu beda dengan khabar, dengan informasi biasa. Naba itu adalah informasi penting, informasi yang ada manfaatnya. Kalau ada orang fasik membawa naba, fasik itu siapa? Para ulama menjelaskan fasik itu orang yang pernah melakukan dosa, baik itu dosa besar walaupun sekali, maupun dosa kecil tapi berulang kali, itu masuk kategori fasik. Nah, kalau ada orang fasik membawa berita yang penting, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Para ulama mengartikan dengan terjemahan bahasa Indonesia, tabayyun itu memeriksa, meneliti, melakukan klarifikasi, cek dan recheck dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan tabayyun. Mengapa demikian? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar jangan sampai kamu menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya dan menyebabkan kamu semua merugi, menyesal. Nadimin itu menyesal, lebih tepatnya penyesalan yang ada di akhir ketika kita tidak mengetahui yang sebenarnya. Dalam ingatan kita ada beberapa peristiwa di negeri ini yang itu masuk kategori berita yang disebarkan orang fasik, dan itu kita suka menyebutnya dengan berita bohong atau kabar dusta, hoax. Tertulisnya hoax tapi katanya bacanya hoax. Yang kita ingat apa Pak? Saya termasuk yang awalnya menyayangkan ketika ada seorang berpendidikan tinggi, bahkan gelar akademisnya itu doktor, bahkan sebagian ada yang profesor, ketika waktu itu mempercayai adanya seorang, dalam tanda petik ya, yang ditokohkan, yang bisa menggandakan uang. Bapak masih ingat siapa itu? Siapa dulu? Ya, siapa? Dimas siapa Pak? Dimas Kanjeng. Luar biasa itu. Bahkan orang-orang dekat saya, orang-orang dekat kami, dekat dengan Ustadz Ali Nurul Haq juga percaya. Oh ini benar kok, ini bisa menggandakan uang. Tapi ternyata itu hoax. 2019 awal pernah dihebohkan dengan seorang aktivis yang konversi pers, bahwa beliau dianiaya, dipersekusi sampai babak belur. Saya ketika itu juga termasuk yang, ya Allah, keji ini pelakunya gitu. Bahkan beberapa tokoh di negeri ini melakukan konversi pers, menuntut ditegakkan ini. Bahkan ada yang ahli medis membenarkan ini dianiaya, dipukuli gitu ya, seorang aktivis yang sudah sepuh. Tapi ternyata apa Pak? Beliau melakukan operasi plastik. Hoax. Apalagi yang masih belum lama di dekat pesantren kami Pak, di Depok, di Sawangan Depok, tidak jauh dari pesantren yang sedang kami rintis. Seorang ustaz viral di mana-mana menangkap babi ngepet. Anak-anak saya, ya memang ada babi ngepet. Ini buktinya berita. Gak lama kemudian tertangkap
dan beliau ternyata beli babi secara online. Ini kan berita hoax. Saya tiba-tiba teringat waktu saya masih di pesantren, Pak. Dulu saya pesantren di Jogja, Pak, di Al-Munawwir, Kerapiak. Ada salah satu penceramah yang diundang ke pesantren kami dalam sebuah peringatan Hari Besar Islam, itu cerita pernah terjadi di masa paceklik, di masa kekeringan, di mana air susah didapatkan. Katanya ada sebuah daerah yang tiba-tiba keluar sumber air sangat deras. Makanya suka disebut dengan Zam-Zam Jawa. Jadi ceritanya, Pak, di lahan itu kering kerontang, tidak ada sumur. Kemudian pemiliknya itu melakukan pengeboran. Kalau dahulu kan sumur pompa, Pak. Bapak masih ingat nggak? Maaf, saya sebut merek ya. Mereknya Dragon gitu ya, sumber pompa gitu, dibor. Kanan kiri kampung itu sudah nggak ada air, Pak. Harus jalan jauh gitu loh. Saya lupa, kalau tidak salah di daerah Grobogan, Boyolali atau di mana gitu. Maaf, Purwodadi, Grobogan gitu katanya. Tiba-tiba begitu dia memancapkan pipa, yang pipa itu lancip, Pak, di bor itu keluar air deras sekali. Dan langsung semua orang, ini keajaiban. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang berbondong-bondong bawa kendi, bawa jerigen, bawa botol gitu. Konon maaf sampai ada yang mengatakan ini air berkhasiat. Yang lumpuh begitu disenggol. Ini maaf yang tertampil di layar PDF-nya, Pak ya. Saya bawa yang PowerPoint, tapi nggak apa-apa. Jadi begitu orang dengar, datang, Pak. Dia bela-belain. Oh sudah, dari sana berarti ya. Oke, baik, kalau gitu dari sana aja ini ya. Begitu orang dengar, langsung. Bahkan di situ ada penitipan sepeda segala macam. Tukang jualan minuman, makanan, semua berbondong-bondong, Pak. Dulu belum ada media sosial. Kira-kira kalau sekarang udah viral gitu loh, Pak. Sampai orang-orang yang sakit lumpuh, sakit gatal itu katanya dioles air itu sembuh. Ini beritanya, Pak, seperti itu. Sudah begitu dilengkapi lagi dengan cerita tambahan, pemilik lahan itu malamnya ketemu dengan Sunan Kalijaga. Wah, diminta untuk ngebel lokasi itu bla 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 segala macam. Beberapa hari kemudian ditutup. Kenapa? Ternyata itu pipa PDAM bocor, Pak. Itu pipa, mungkin saya nggak tahu gimana pipa itu bor dengan mata bor yang kencang gitu, mungkin pipa bocor. Tawa semua orangnya. Apa itu hubungan dengan mimpi Sunan Kalijaga dan segala macamnya? Inilah hoax yang diedarkan. Tidak jauh dari tempat tinggal saya di Jombang, Jawa Timur juga ada anak kecil yang bawa batu, katanya sambar petir segala. Siapa namanya dulu, Pak? Wah, ibu inget banget kan di belakang. Ponari, iya. Demikian banyak terjadi kita. Yang terakhir yang masih sekarang juga jadi bahasan di media, seorang dermawan menyumbang 2 triliun. 2 triliun ya. Akhirnya hoax juga, banyak sekali kejadian-kejadian. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita sebelum menyebarkan kepada orang lain, kita tabayyun dulu. Ada sebuah buku yang indah judulnya Saring Sebelum Sharing. Sebelum kita share, saring dulu. Benar atau tidak? Gitu. Baik, saya ulangi penjelasan mengenai ayat ini. Jadi dimulai dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Ini ayat yang sangat penting, betapa tabayyun itu dibutuhkan keimanan. Ayat ini sama dengan ayat-ayat yang lain turun diperkirakan pada tahun ke-5 Hijriah. Ada sebahagian mufassir yang menyebutkan tahun ke-6. Wallahu a'lam. Tetapi ulama
terutama ahli tafsir menyepakati ayat ini turun di bulan Sya'ban setelah peristiwa perang dengan kaum Bani Mustalik usai. Nah, kalau boleh disingkat ya, saya coba ringkaskan asbabun nuzul ayat ini. Jadi pada saat perang Bani Mustalik usai, itu Islam menang, dan dalam kesepakatan atau konvensi saat itu, pihak yang menang biasanya bisa menguasai harta rampasan perang atau ghanimah, termasuk tawanannya. Tawanan perang biasanya pada zaman dahulu dijadikan budak, akan tetapi Nabi Muhammad memperlakukan beda, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu punya kebijakan-kebijakan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan tradisi perang pada zaman dahulu. Maka kita tidak jarang menemukan kisah-kisah tawanan perang itu diberi penghormatan, disuruh mengajar ilmu, setelah itu dibebaskan, dimerdekakan. Tidak sedikit juga tawanan-tawanan yang itu dimerdekakan tanpa syarat. Bahkan fadilah atau keutamaan memerdekakan budak ini oleh Nabi diulang berkali-kali, bahkan dijadikan sebagai kafarat atau tebusan pelanggaran. Melanggar sumpah, maka kafarat pertamanya itqu raqabah, memerdekakan budak, kan gitu. Atau orang misalnya melakukan pelanggaran ketika ihram, memerdekakan budak, dan banyak lagi. Makanya bebasnya perbudakan saat ini tidak lepas dari jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal zaman dahulu, Pak, ketika terjadi peperangan misalnya Persia dan Romawi, siapa yang kalah ya sudah diperbudak. Nah, pada saat kaum Bani Mustalik ini kalah, maka tawanan-tawanan itu diperlakukan dengan cara yang mulia. Salah satu di antaranya ada tawanan yang bernama Juwairiyah. Itu diperistri oleh baginda Nabi. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan Nabi itu beristri lebih dari satu atau beristri banyak, motivasinya dakwah, dan tentu yang beliau lakukan tidak berdasarkan nafsu, Pak. Dalam surah An-Najm dijelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Juwairiyah itu dinikahi, dan Juwairiyah itu adalah putri dari tokoh Bani Mustalik yang bernama Al-Harith ibnu Dirar. Jadi dia tokoh pemuka di Bani Mustalik. Kalau putrinya dinikahi berarti beliau mertua Rasul, kan? Atas dasar itulah kemudian Bani Mustalik masuk Islam, bersyahadat. Ketika sudah masuk Islam, Rasulullah kemudian memerintahkan Bani Mustalik untuk berdakwah pada kaumnya, pada sukunya, pada kabilahnya, dan menunaikan semua ajaran Islam. Salah satu di antaranya zakat. Nah, pada poin penunaian zakat itulah Bani Mustalik kemudian pulang ke kampung halamannya mengumpulkan zakat, dan beliau memohon kepada baginda Nabi, nanti kalau sudah terkumpul di waktu yang disepakati, tolong baginda Nabi mengutus sahabat yang di Madinah untuk mengambil atau menjemput zakat yang terkumpul di Bani Mustalik itu. Waktu berjalan, zakat sudah terkumpul, tapi utusan dari Madinah tidak kunjung datang, Pak. Maka kemudian Al-Harith ibnu Dirar itu bermusyawarah dengan tokoh yang ada, ini gimana? Kita sudah ngumpulin zakat, tapi kok belum datang utusan? Kesepakatan para tokoh ketika itu, ya kalau begitu ayo kita antar saja ke sana, ke Madinah. Bani Mustalik itu dari Madinah diperkirakan sekitar 300 km, Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang pernah umroh atau haji, Bani Mustalik itu tidak jauh dari Kudaid. Kudaid itu yang ada rest area, Pak. Suka di rest area kan ada Wadi Kudaid itu. Jadi itu setengah perjalanan lah kira-kira dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya.
tidak jauh dari itu, dan masih ada hubungan kerabat dengan suku Khuza'ah yang ada di situ. Jadi kalau dulu Nabi Muhammad hijrah Mekah Madinah itu kira-kira 12 hari, ke Bani Mustalik itu diperkirakan juga sekitar separuh dari itu, 5-6 hari menggunakan onta Pak ya. Kalau sekarang naik bis 3 jam itu sampai kan. Bahkan untuk kereta sekarang lebih cepat lagi. Bani Mustalik yang lokasi jauh dari Madinah, perjalanan berhari-hari itu membuat Al-Harith ibnu Dirar menyiapkan logistik untuk keberangkatan ke sana, bawa onta, bawa kuda, bawa keledai, bawa kabilah gitu Pak. Bapak bisa bayangkan itu dulu kan ada yang sepuh-sepuh tokoh itu pakai kerudung gitu lewat. Nah, pada waktu yang bersamaan Rasulullah mengutus Al-Walid ibnu Uqbah untuk menjemput zakat ke Bani Mustalik. Dulu nggak ada alat komunikasi Pak, nggak ada kontak, cuman kesepakatan aja. Dan kesepakatannya juga bukan tanggal dulu Pak, tapi bulan. Nah, kalau sudah purnama atau tanggal kesekian atau bulan sabit gitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Al-Harith ibnu Dirar dengan para tokoh yang lain berangkat ke Madinah, kemudian Rasulullah memerintahkan Al-Walid ibnu Uqbah. Nah, Al-Walid inilah yang di dalam ayat tadi disebut dengan fasiqun. Kenapa? Al-Walid ini belum ketemu Al-Harith ibnu Dirar Pak, tapi dari kejauhan Bapak bisa bayangkan. Ada ulama yang mengatakan Al-Walid ini tidak sendiri, tapi beliau juga pimpinan rombongan. Dari kejauhan dia melihat ada rombongan. Bapak bayangkan di gurun pasir, gurun Sahara yang lapang, dari kejauhan ada sekelompok orang yang sedang memacu kuda, onta, banyak itu. Di benak Al-Walid teringat peristiwa perang dengan Bani Mustalik. Jadi masih ada semacam kebencian di hati Al-Walid ini, sehingga langsung membuat kesimpulan, wah, ini Al-Harith mau nyerang. Al-Walid langsung balik arah ke Madinah, memacu kudanya, lapor pada, wahai Nabi, Bani Mustalik tidak mau mengumpulkan zakat, bahkan dia membunuh saya. Itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan seperti itu. Dialah pembawa hoax. Dan ketika itu baginda Nabi memerintahkan utusan yang berikutnya untuk klarifikasi. Nah, ulama menyebutkan ayatnya turun ketika itu, ada yang mengatakan turunnya setelah diklarifikasi. Jadi nyaris terjadi pertumpahan darah Pak. Kalau saja tidak diklarifikasi, itu pasti orang Madinah, siapkan perlawanan. Kalau diserang, ya kita nggak boleh. Tapi Islam prinsipnya gitu Pak. Musuh jangan dicari, tapi kalau datang jangan lari. Jadi perang-perang dalam Islam itu untuk mempertahankan diri. Islam nggak pernah melakukan invasi atau penyerangan lebih awal, tapi mempertahankan diri. Nah, kemudian utusan yang kedua diutus dan bertemu dengan Al-Harith ibnu Dirar, barulah dijelaskan, enggak, kami nggak pernah bertemu itu Al-Walid, kami nggak pernah ketemu dengan utusan Nabi, bahkan kami sudah mengumpulkan, ini zakat yang kami kumpulkan. Tidak benar itu bahwa kami mau membunuh, kami mau menyerang, kami mau melakukan perlawanan, tidak benar. Nah, inilah asbabun nuzul atau kisah yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Kalau datang orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Saya ingin mengulangi apa itu fasik. Fasik kalau sekarang dalam pengertian modern ya, di era informasi ini, ya portal-portal atau media-media online yang gak jelas kredibilitasnya Pak. Itu fasik, yang sudah hobi menebar fitnah, menebar kebencian, menebar berita bohong. Berarti itu berulang-ulang. Maka kalau kita menemukan kayak gitu, gak usah tabayun Pak, delete, hapus, kira-kira gitu. Kenapa? Yang disebut dengan naba, berita penting. Bapak terima berita tentang apa? Pernikahan selebritis, gak usah tabayun, langsung dibuang.
Sudah jelas bukan berita penting. Apa itu berita penting? Berita yang berpengaruh kepada kemaslahatan, yang menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan, berkaitan dengan kehormatan dan seterusnya. Ini kadang-kadang dibaca belum langsung di forward, diteruskan. Bertentangan dengan ayat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada media online yang memang itu tugasnya mencari rating. Yang diharapkan followernya banyak, yang subscribe juga banyak meningkat, jadi penghasilan. Yang dikhawatirkan adalah nanti berita bohong itu dianggap kebenaran, atau nanti kalau dia bawa berita benar, kita jadi nggak percaya lagi. Masih ingat nggak waktu dulu kecil ada cerita, dulu saya dengar dari guru SD saya, ada seorang penggembala lagi iseng-iseng menggembala, kemudian dia teriak-teriak bikin hoax, ngerjain orang, oh ada serigala. Orang pada datang semua bawa senjata. Serigalanya mana? Dia cengengesan, nggak ada, aku cuma iseng. Orang pasti kesel kan Pak. Yang kedua karena dia merasa puas, diulangi lagi, ada serigala, tapi yang datang cuma separuh. Yang datang separuh, yang separuh lagi itu sudah nggak percaya Pak. Yang ketiga datang serigala beneran Pak. Dia teriak-teriak, orang percaya nggak? Kalau kita nggak percaya pada media abal-abal, pada apa itu portal-portal atau pemilik akun-akun yang memang sudah profesinya mencaci, mencela, menebar kebencian, nggak akan ada subscribernya, nggak akan ada followernya itu Pak. Maka dari itu sekali lagi saya ulangi, peristiwa yang terjadi pada zaman Bani Mustalik ini menjadi pelajaran berharga. Saya ingin tolong next menyampaikan kenapa tadi saya memilih kalau nggak ada manfaatnya delete atau diam. Nah, ini ada hadisnya. Hadis ini diawali dengan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sama dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Ini butuh keimanan. Ini ada kaitannya dengan akidah. Ini ada kaitannya dengan kepercayaan pada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini ada dalam pengawasan Allah dan hari akhir, cuman satu perintahnya, falyakul khairan, ucapkan yang baik. Pilih berita yang manfaat, pilih berita-berita penting, pilih berita-berita yang ada gunanya. Kalau tidak, auliyasmud, diam. Apa itu diam? Jangan melakukan apa-apa. Simpan, lapor, atau delete. Itu auliyasmud dalam konteks media sosial saat ini. Mohon maaf saya izin menyampaikan beberapa ayat ya. Next Mas. Ayat yang terkaitan dengan dunia akhirat. Yang pertama bahwa semua yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun jangan dikira enggak dipertanggungjawabkan, Pak. Kenapa saya sebut dunia dan akhirat? Di dunia jejak digital itu kejam, Pak. Bapak sudah delete, tapi kalau ada orang yang sudah screenshot akan abadi. Berapa banyak para penyebar hoax yang sudah terjerat Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebarkan pertama yang membuat sudah dipenjara, tapi beritanya masih gentayangan, Pak. Ya, belum lama kami harus dalam tanda petik ya mengadili salah seorang mahasiswi kami. Saya ngajar di PTIQ, Pak ya. Yang tiba-tiba ini sudah beberapa ini yang lalu sebelum Covid ya, menyebar berita tentang adanya mushaf palsu. Mushaf yang diedit, ayat Al-Maidah ayat berapa itu katanya diganti, bla 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 segala macam. Begitu kita panggil tunjukkan mushafnya, tidak ada. Ini hoax dan sudah ditangkap pelakunya. Ini kepentingan bisnis antar penerbit mushaf untuk menghancurkan kredibilitas penerbit yang dia sebut itu menebar. Tapi karena tadi ada kebencian, begitu terima ini bisa untuk menyerang kelompok ini di-share. Itu kepentingan bisnis, Pak. Saya bilang daripada Anda juga akan ikut. Jadi sekarang banyak berita.
Kadang berita yang kita terima berita tahun berapa, nggak ada korelasinya. Ini September Pak, silahkan menikmati berita-berita tentang komunis, akan banyak. Dan setiap September kayak gitu. Di Parung, tidak jauh dari tempat tinggal kami, beberapa tahun lalu digerebek tukang sablon, nyablon kaos berlogo komunis, disablon sendiri, dibakal sendiri, divideokan sendiri, di-share sendiri. Pelakunya sudah diadili, ditangkap, dipenjara. Tapi berita itu belum hilang. Pertanggungjawabannya dunia akhirat Pak. Jejak digital tidak pernah hilang. Masih ingat nggak berita hoax tentang makanan? Jangan konsumsi produk ini mengandung bla 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 segala macam. Habis itu bantahnya datang. Setelah itu klarifikasinya muncul segala macam. Persaingan bisnis Pak. Apalagi misalnya dibumbu-bumbui dengan agama, paling laku Pak itu. Bumbu-bumbui dengan ayat, hadis, paling banyak yang menyebarkan. Apalagi kalau ada seperti Al-Walid ibnu Uqbah yang punya kebencian masa lalu. Pilpres sudah selesai, pilkada sudah usai, tapi benih-benih itu persis seperti Al-Walid ibnu Uqbah yang pernah mengenang peperangan dengan Bani Mustalik, akhirnya membangun opini, itu Al-Harith ibnu Diror mau nyerang. Persis seperti di negeri ini Pak. Jadi belum hilang itu. Padahal kompetitor di dalam kontestasi politik sekarang sudah rukun. Sudah masuk di kabinetnya, tapi pengikutnya nggak terima ini. Dan tentu mohon maaf, ada yang mengail di air keruh dalam suasana seperti ini Pak. Ada yang menikmati dengan penderitaan orang. Saya akan sebutkan lagi ayat yang lain. Surat Luqman ayat 16 ya. Saya kira nanti akan banyak ditemukan ayat. Betapa sekecil apapun perbuatan itu, baik itu yang di dalam batu atau di langit ya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Semua akan diketahui Allah. Ini juga ayat masyhur Al-Anbiya ayat 47. Allah akan membuat takaran atau timbangan yang tepat di hari kiamat dan tidak ada sedikit pun walaupun sebesar zarrah yang terlewat. Oke, saya lanjutkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun yang kita ucapkan, yang kita share, yang kita posting, yang kita create di medsos kita yang tidak dipertanggungjawabkan. Saya kira sekarang tugas Raqib Atid sudah banyak dihandle oleh platform medsos Pak ya. Jadi jangan dikira Bapak kalau sudah posting di Facebook, di Instagram, di apalagi YouTube, di apa, itu hilang. Paling enggak pemilik platform itu masih menyimpan itu Pak. Di Twitter apalagi itu ya. Enggak akan hilang itu. Terus akan abadi. Begitu di-share sudah. Hari ini kajian kita disiarkan di YouTube. Ini kalau tidak ada upaya dari sini untuk mendelete-nya, itu akan terus abadi Pak. Subhanallah. Itu makna ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ada yang mengatakan Raqib Atid itu nama malaikat ya. Waktu dulu kita belajar malaikat Raqib, malaikat Atid. Tapi ada ya Raqib Atid itu adalah pengawas yang selalu siap. Jadi ada sistem dalam tubuh kita itu yang tidak akan hilang. Makanya nanti Pak, kalau kita sudah mati, sudah wafat, itu semua organ tubuh akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kunci mulutnya, wa tukallimuna aydihim, tangannya bicara, wa tashhadu arjuluhum, kakinya jadi saksi. Nanti jempol-jempol kita akan bicara, ya Tuhan benar. Waktu itu ketika menerima berita tentang ini saya share. Saya sendiri belum baca, saya forward, saya teruskan. Nah, katanya kalau ada berita yang teruskan itu, nah itu salah satu di antara ciri-ciri. Saya nggak menurut ciri-ciri, karena dia nggak bikin teruskan. Nggak baca sampai bawah tapi teruskan begitu ini kayaknya ini sesuai dengan kelompok saya, langsung share. Padahal penyedia platform digital itu sudah melakukan semacam proteksi Pak. Mohon maaf, berita-berita itu kan di share-nya ada batasnya Pak. Ada kalau di share sekian kali udah nggak bisa lagi, maka harus di copy, harus di copy paste dan seterusnya. Sudah sedemikian diatur para pemilik platform media digital, tapi tetap saja masih ada orang yang sembarangan share.
Nah, apa alasan orang share itu? Biasanya gini, kalau ditanya, Pak, ini kan meresahkan, ini kan bikin panik, ini kan nanti dampaknya bisa terjadi konflik. Jawabannya apa? Ustaz, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Memahami hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban ini orang kadang keliru, Pak. Apa yang maksud dengan qulil haqqa walau kana murran? Katakanlah yang pahit walaupun berat kamu katakan. Itu untuk ke dalam, untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk orang lain saja. Katakanlah yang benar, yang hak walaupun pahit. Apa kita harus mengatakan yang pahit-pahit? Dulu orang tua kita memang gemar yang pahit-pahit, Pak. Kalau sakit minumnya jamu, temulawak, brotowali, apalagi, Pak. Dulu bahkan saya dulu pernah penyakit kulit, Pak. Itu disuruh mengkonsumsi akar-akaran, dedaunan, direbus, dan itu pahit, Pak. Memang manjur. Tetapi saat ini tidak semua orang suka pahit. Ada yang orang dengar pahit, lari duluan. Maka ahli farmasi kemudian mengemas jamu itu, tetap ada jamunya tapi ada rasanya. Jamu rasa buah. Misalnya ada temulawak rasa stroberi, ya gitu. Ada kurkuma rasa jeruk. Kita harus mampu mengemas yang pahit itu agar tetap bisa dikonsumsi, tapi orang nggak lari. Mohon maaf, setiap pilkada di beberapa tempat maupun menjelang pilpres itu di admin tempat kami berada maupun di beberapa medsos yang kami sedang kelola itu selalu ada pertanyaan, dan pertanyaan terulang, Pak. Pak Kiai atau Pak Ustadz, apa hukumnya kalau saya Jumatan atau sholat Jumat walk out? Pak, saya baru dengar ini, maksudnya apa? Itu khotib, Pak, dari mimbar itu yang disampaikan ujaran kebencian, caci maki, menjelekkan kelompok-kelompok lawan politik. Panas telinga saya, Pak. Gimana kalau saya keluar? Hukumnya apa? Saya bilang syarat sah Jumatan ya ada khutbahnya. Anda hadir dengarkan, ya tutup kuping, tapi Anda harus di situ. Banyak orang yang lari. Apakah Nabi kita mengajarkan itu? Menurut saya tidak, Pak. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Ayat ini didahului dengan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah kamu sebaiknya berlemah lembut pada mereka. Ya masa iya di mimbar yang ada caci maki. Saya pernah dicoret nama saya dari salah satu masjid di kawasan Jakarta Pusat hanya gara-gara marbotnya lupa menyerahkan instruksi dari ketua yayasannya kepada saya pada saat menjelang pilkada DKI. Karena saya nggak mendapat itu, ya saya sampaikan secara normatif. Tapi ternyata turun dari mimbar, Pak Ustadz, tinggal besok itu hari pencoblosan. Kenapa tadi nggak disampaikan? Saya bilang, sampaikan apa? Ada edaran, Pak, dari ketua yayasan. Harus di atas mimbar menyebutkan nomor salah satu kontestan pilkada itu. Karena ini kesangkut dengan keimanan katanya. Saya bilang, alhamdulillah tadi saya nggak baca edaran itu. Sampai sebegininya, Pak. Orang dalam tanda petik ya menyampaikan sesuatu yang menurut dia benar, tapi padahal yang dengarnya pahit, Pak. Maaf, kita pernah baca ceritakan, Pak. Ada raja zolim namanya siapa? Fir'aun. Zolim, saking zolimnya sampai beliau mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengklaim dirinya Tuhan. Itu kurang jahat apa, Pak? Membunuh bayi kan. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membunuh anak laki-laki. Luar biasa Fir'aun. Tapi mari kita cermati. Nabi yang diutus oleh Allah untuk menaklukkan Fir'aun, Rasul yang membawa risalah bernama Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, ketika mendakwahi Fir'aun, apa firman Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Sadaqallahul azim. Hai Musa dan Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun yang sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina.
Maka katakanlah kepada Fir'aun itu qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut, narasi yang santun. Pak, Bu, mohon maaf, negeri kita memang bukan negeri yang baik-baik aman. Tapi pertanyaan saya, apakah pemimpin kita lebih buruk daripada Fir'aun? Apakah pejabat kita lebih jelek dari Fir'aun? Sepertinya tidak. Dan apakah kita lebih soleh dari Musa? Apakah kita lebih fasih daripada Nabi Harun alaihi wassalam? Tidak juga kan? Kenapa kita nggak tiru Al-Quran ini? Rezimnya tidak sezolim Fir'aun, kitanya tidak sesoleh Nabi Musa. Kenapa juga masih mencaci dari mimbar? Ini kadang-kadang alasan kenapa orang suka main sharing tanpa ada proses melakukan saring. Karena tadi ingin mengatakan yang benar katanya, walaupun pahit. Tapi kalau dengan pahit orang lari, Masya Allah. Justru itu sebagai sesuatu yang kita takutkan, Pak. Kenapa sampai Nabi itu mendapatkan banyak pengikut, dakwahnya sukses? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam berbondong-bondong pada peristiwa Fathu Makkah. Karena kesantunan beliau, karena keramahan beliau, karena narasi-narasi yang beliau bangun yang menenteramkan para orang-orang yang bertentangan dengan beliau. Apalagi alasan orang. Nah, berikutnya, Pak. Ustadz, ini benar ini fakta, ini realita. Ini penting ini. Stop. Apakah yang penting harus kita share saat ini? Apakah yang kita anggap sesuatu yang sangat-sangat penting itu harus secepatnya kita sebarkan ke orang? Suatu ketika Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang melafazkan la ilaha illallah masuk surga. Ada lagi ulama yang menyebutkan Nabi bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah." Siapa yang di kalbunya ada sebesar zarrah keimanan, maka masuk surga. Nah, mendengar sabda ini, Abi Hurairah beranjak berdiri, kemudian tahan oleh Umar. "Ya Aba Hurairah, mau kemana kau?" "Aku mau ke pasar. Aku menyampaikan berita penting ini." "Berita apa?" "Yang tadi Nabi sabdakan. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga." Kemudian Umar berhenti. Fi likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Ini kalam hikmah atau kita suka menyebutnya dengan kata mutiara. Ini bukan hadis, Pak, tapi ini atharus sahabah, ucapan Sayyidina Umar. Setiap tempat ada ucapan yang tepat, dan setiap ucapan ada tempat yang tepat. Ya, ada kisah sahabat yang peperangan kemudian pulang, istrinya menyambut dengan senyuman, dengan ramah, dengan pelayanan. Padahal anaknya baru meninggal, Pak, dan dipuji oleh Nabi. "Kamu bisa." Jangan sampai pulang-pulang perang diceritain anak meninggal misalnya. Kita sering nggak memahami antara teks dan konteks, nggak memahami situasi dan kondisi. Memang beritanya penting, tapi suasana lagi panas. Ini lagi pandemi, Pak. Ini lagi orang fokus untuk penanganan COVID. Ini orang lagi betul-betul konsentrasi bagaimana menjaga keseimbangan antara kesehatan dan roda ekonomi. Ada banyak hal penting, ya faham. Tapi tepatkah saat ini itu kita bahas misalnya? Mohon maaf, mohon izin kalau ada yang mendengarkan ini. Saya kira pembahasan GBHN, pembahasan masa jabatan presiden, apakah tepat sekarang misalnya? Fikul likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Memang benar, memang bukan hoax, memang asli fakta, tapi timingnya tepat atau tidak? Mohon izin, ada nggak yang berlatar belakang dokter, ahli medis? Itu kalau beliau mendiagnosa pasien positif, pasien itu misalnya menderita penyakit yang kronis, penyakit berat, kanker atau liver atau penyakit-penyakit yang mohon maaf bisa berakibat fatal bagi kelangsungan hidup si pasien. Itu kan dokter nggak langsung sampaikan di depannya, Pak. Tunggu timing yang tepat. Kapan yang tepat menyampaikan ini? Ada saat-saat yang nggak tepat. Ya masa iya di khutbah yang disampaikan hal-hal yang kira-kira akan memprovokasi orang lain?
Tapi kita harus bicara politik, Ustaz. Betul. Islam nggak boleh buta politik. Benar. Saya tidak mengingkari itu. Islam harus punya kekuasaan, harus punya power. Tepat. Tapi timingnya, waktunya, kapan? Apalagi yang sering membuat orang itu menyebarkan hoax, benci. Nah, kalau sudah kebencian itu mendarah daging, Pak. Ya Allah, nggak ada kebenaran sedikit pun dari orang yang nggak disukai itu. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Maidah ayat 8. Ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Hendaklah kamu menjadi sebagai penegak keadilan, menjadi saksi dengan adil. Apa yang kita saksikan kita sampaikan dengan proporsional, dengan objektif. Makanya dalam kode etik jurnalistik itu ada yang disebut dengan keseimbangan, berimbang, Pak. Harus profesional dan proporsional. Jangan karena kita nggak suka langsung di-share. Tapi begitu kita ini menyerang idola saya ini, dikit, itu namanya nggak adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kelompok, ketidaksukaanmu terhadap sebuah komunitas membuat kamu nggak berlaku adil. Jadi jangan sampai karena kita nggak suka, benci banget, kemudian apa aja jadi jelek di mata kita. Inilah Pak alasan-alasan kenapa orang suka menyebar hoax. Tadi yang pertama karena merasa ini benar walaupun pahit tidak disampaikan. Yang kedua dia merasa ini penting sehingga dia tidak tahu situasi dan kondisi. Yang ketiga karena kebencian. Ini apa? Alarm, oh suruk ya. Baik, saya percepat sedikit. Nah ini poin yang penting yang saya mau sampaikan Pak. Jadi kalau saya boleh next Mas. Nah tahapan-tahapan tabayun itu kira-kira kayak gitu. Terus Mas itu agak saya buat ini soalnya. Terus diklik aja Mas, maaf. Terus aja sampai selesai. Nah, kalau kita dengar berita Pak, ini kesimpulan Pak. Pertama, kita cek apa isinya. Isinya apa? Benar atau salah? Kalau misalnya sudah nggak masuk akal, salah, langsung kita buang, kita delete, simpan atau laporkan. Terus Mas next. Kalau itu benar, cek lagi, ini penting atau enggak? Oh ini penting banget ini. Menentukan hidup dan matinya orang banyak. Kalau udah tahu penting, cek lagi, segera atau enggak. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil melihat tayangan ini selesai ya, saya buat agak banyak itu. Dalam mustalahul hadis, itu kita mengenal namanya istilah rawi, periwayat hadis. Nah, ada 6 imam, kita suka sebut kitabnya dengan kutubus sittah. Itu yang punya, kalau sekarang mungkin akreditasi yang tertinggi, yang teratas. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. 6 imam ini Pak sangat selektif. Beliau punya kriteria-kriteria ketat untuk menentukan apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Salah satu caranya apa? Beliau menelusuri, beliau melakukan investigasi dan terus melacak silsilah siapa pembawa berita itu. Maka Imam Bukhari itu gurunya ribuan Pak, ada yang mengatakan 2000. Dilacak, ada ungkapan ini benar atau enggak? Siapa pembawanya? Kenal atau enggak? Kalau kenal datangi, kalau enggak kenal selidiki. Gampang kan? Berita yang kirimkan siapa? Oh si A. Telepon, ini benar enggak? Kamu lihat sendiri enggak? Kamu tahu enggak? Oh katanya. Kalau Imam Bukhari Pak langsung masuk, itu dhaif. Bahkan ada sebuah riwayat yang ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ada satu daerah yang itu salah satu tokohnya di daerah itu, di daerah Bukhara sana Pak ya, itu perawi hadis. Datangi Imam Bukhari. Imam Bukhari perlu melakukan semacam investigasi lebih dalam. Siapa ini? Beliau tinggal Pak, tinggal meneliti orang ini thiqah atau enggak, orang ini punya kredibilitas atau tidak, orang ini bisa dipercaya atau enggak, orang ini jujur atau enggak. Imam Bukhari tinggal di situ.
Selesai beberapa hari Imam Bukhari pulang dan hadisnya masuk hadis dhaif. Kemudian orang sekampung itu protes, "Wahai Syekh, kenapa ini hadis yang disampaikan oleh tokoh kami engkau masukkan dalam kategori hadis dhaif, bukan sahih? Dia kan tokoh kami, orang yang sangat-sangat kami jadikan panutan." Kata Imam Bukhari, "Mohon maaf, dengan segala hormat, saya selama tinggal di rumah itu, saya pernah menemukan dia berbohong. Dia berbohong," katanya. Maka hadis ini saya masukkan dhaif. Jadi kalau hadis dhaif bukan berarti tidak dari Rasul, Pak. Bisa jadi salah satu pembawa hadisnya, rawinya itu tadi tidak thiqah, tidak adil, tidak dobit gitu ya. Kemudian warga nanya, "Bohong? Mana mungkin? Panutan kami itu berbohong." Iya, di suatu pagi ketika saya menginap di rumah beliau, pagi-pagi itu dia memanggil keledainya dan memegang rumput hijau. Rumput hijau dia acung-acungkan, memanggil keledainya. Begitu keledainya datang, rumput hijaunya disimpan, dikasihnya keledai itu dengan rumput kering. Yang seperti ini oleh Imam Bukhari dikategorikan pembohong, Pak. Gimana yang penyebar berita di akun-akun Facebook yang namanya aja udah, maaf ya, ada namanya Lambe Turah, mohon maaf saya sebut nama akun Facebook itu. Dari Jawa udah nggak enak. Memang tiap hari kerjanya memang gitu, Pak. Dia menikmati penebaran kebencian itu. Jadi kalau kita mendapatkan berita sudah jelas orangnya, tanya benar atau enggak, dari siapa. Kalau benar, cek dulu penting atau tidak. Kalau penting, cek dulu ini tepat enggak kalau saya sebarkan sekarang, atau nunggu momen yang tepat. Kira-kira itulah tahapan-tahapan tabayyun. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan oleh seorang mukmin kalau menerima berita. Pertama, lakukan klarifikasi, cek dan dicek, teliti dulu kebenaran berita penting itu. Mohon maaf, kajian kita itu untuk an-naba, Pak ya, berita penting. Kalau berita nggak penting, jangan ditabayun, Pak. Langsung hapus. Penting nggak kita tahu pendapatan seorang YouTuber? Nggak penting menurut saya. Entah kalau menurut Bapak Ibu penting ya. Penting nggak kita tahu ini istrinya selebritis sudah hamil berapa bulan? Nggak penting. Penting nggak bagi kita? Ini dia jadi cerai atau rujuk kembali? Nggak penting itu semua. Sampah itu semua. Delete. Apalagi yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang bisa jadi dalam kondisi sekarang bisa menaikkan menurunkan imun kita itu. Penting nggak kita tahu secara persis misalnya hal-hal yang nggak ada hubungan dengan keseharian kita? Nggak penting, udah delete aja. Kemudian mengidentifikasi siapa yang bawa berita itu. Kemudian kita menganalisa, menggali maksudnya apa berita ini dibuat. Kayaknya maksudnya ini biar kita terjadi kerusuhan. Udah, jangan ikuti. Nah, harus menyesuaikan antara teks dan konteks. Ini teksnya betul, tapi konteksnya apa? Kemudian memilih situasi dan kondisi yang tepat. Saya kira kajian-kajian semacam ini juga bagian dari tabayun, Pak. Terutama tentang, mohon maaf, hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ini banyak orang yang kadang-kadang bicara bukan ahlinya. Saya tiba-tiba bicara tentang epidemiologi, bukan ahli saya. Dan ini tanda kehancuran, Pak, terjadi sekarang. Yang bukan ahli medis bicara soal medis, kadang-kadang lebih kencang bicaranya. Yang nggak ngerti politik, ini pengamat politik yang ulung, bicara luar biasa. Kadang-kadang cuma bermodal YouTube, Google, udah berani bicaranya bukan kapasitasnya. Padahal Nabi mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau berita tentang medis, buka website rumah sakit resmi atau dokter. Kalau ngerti tentang hukum-hukum agama, tanya ke ulama, ke ustadz, kiai, ajengan. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ingin tahu tentang konstruksi bangunan, tentang desain sebuah bangunan, tanya ke arsitek, tanya ke kontraktor, tanya ke orang-orang menguasai di bidang itu. Insya Allah kita tidak salah langkah.
Demikian Bapak Ibu, saya kira yang saya bisa sampaikan. Saya nggak tahu apakah ada sesi tanya jawab seperti biasanya. Sudah hampir jam 6. Saya serahkan, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Ada sesi tanya jawab Ustaz? Atau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Barangkali nggak harus bertanya ya. Ada yang menambahkan, melengkapi, atau menyempurnakan juga boleh. Silahkan. Pas. Baik, sebelum saya ada Bapak, silakan. Oh, baik, silakan Bapak. Mohon maaf. Baik. Dari segi hukum Islam, orang yang punya flower, bisnis yang flower itu hukumnya seperti apa? Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Di dalam kaidah fikih itu ada kaidah al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan aw adaman. Jadi kalau Bapak bertanya hukum itu kan di kita ada 5 Pak ya. Yang tengah-tengah itu namanya mubah atau al-ibahah. Geser ke kanan namanya sunnah. Geser ke kiri namanya makruh. Kanannya sunnah fardu, kirinya makruh namanya haram. Itu hukum Pak. Kalau Bapak tanya hukumnya tentu dari 5 ini Pak. Kalau itu bukan ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh jelas sholat wajib, puasa wajib. Tapi kalau hukum selain itu muamalah, maka kembali kepada 5 itu. Nah, ketika orang melakukan bisnis atau perniagaan terkait dengan power atau kekuasaan, maka nggak lepas dari 5 itu. Panduannya apa? Al-hukmu yaduru ala illatihi. Dampak yang ditimbulkannya apa Pak? Ketika karena aktivitas ini menjadikan kekuasaan sebagai komoditi itu membahayakan orang, bisa haram. Ini yang disebut dengan elastisitas hukum Islam Pak. Hukum asalnya mungkin tengah-tengah Pak, mubah atau ibahah. Tapi ketika itu merugikan banyak orang, ketika itu bisa mendatangkan kemafsadatan, kerusakan, bisa makruh, bisa haram. Tapi dalam situasi tertentu yang mengharuskan melakukan itu, bisa sunnah, bisa wajib. Jadi karena umum pertanyaannya, apa hukumnya? Sangat tergantung pada dampak yang ditimbulkannya. Jadi kalau bicara hukum, itu di majelis ulama melakukan istimbat, pengambilan keputusan hukum. Selain ibadah mahdoh, maka sangat dilihat dari sisi dampak yang ditimbulkannya. Kalau dampaknya itu madorot, maka makruh atau haram. Tapi kalau dampaknya itu positif, kemaslahatan, bisa sunnah atau bahkan wajib. Jadi mungkin secara umum itu, mungkin mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bicara itu. Karena sekarang semua dibisniskan Pak. Ya. Ada kepala daerah OTT karena apa? Bisnis jabatan. Bisnis apa Pak? Posisi. Memperjualbelikan kedudukan. Nah, seperti itu. Makanya saya nggak berani mengatakan ini haram, ini makruhnya apa. Kita harus kembali kepada dampak yang diakibatkan dari aktivitas bisnis power itu. Mungkin itu Pak ya jawabannya. Masih ada? Barangkali ada yang berkenan untuk menyempurnakan atau melengkapi apa yang saya sampaikan. Karena waktu kita terbatas, dipersilahkan. Ada yang mau menambahkan Pak? Kalau ada jurnalis, mungkin ada wartawan, saya senang sekali itu bisa menjelaskan dengan kode etik jurnalistik mungkin gitu. Ada wartawan Ustaz. Silahkan Pak. Kalau ada wartawan, saya senang sekali itu. Wartawan itu biasanya punya ilmu ini jurnalistik yang luar biasa untuk bicara tentang bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk berita itu sampai keluar ke editorial dan diterbitkan. Biasanya seperti itu.
Ada wartawan nggak saat di masjid ini? Ya, saya belum lama bicara di satu forum dan yang hadir di antaranya wartawan senior. Udah saya senang sekali itu. Beliau cerita, wartawan-wartawan zaman dahulu Pak hati-hati sekali karena ada dewan redaksi Pak, sidang sampai malam sehingga terbitkan. Sekarang Pak, media-media online nggak ada pimpinan redaksinya Pak. Pokoknya punya Facebook langsung apa aja di-share. Yang penting followernya banyak gitu, yang penting yang like banyak. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, sampai jam berapa? Sudah cukup? Ada lagi? Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari mulai bangunnya Bapak Ibu menjelang terbit fajar, langkah kaki Bapak Ibu dari rumah sampai tempat ini, mudah-mudahan langkah kaki kanannya meningkatkan dan meninggikan derajat kita, langkah kaki kiri kita menghapuskan dosa dan kekhilafan kita. Sampai tempat ini, kemudian tadi kita sudah toharo, wudu, bersihkan diri, Allah catat sebagai ibadah, Allah perhitungkan sebagai amal soleh, sholat jamaah subuh kita, taklim kita sampai waktu Isra ini mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala haji dan umroh tamat sempurna insya Allah. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah karena kelemahan saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama mengakhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.